Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan kembali belajar React.js berbahasa Indonesia. Kita masih membahas tentang user autentifikasi atau di login dan logout-nya. Nah, jika teman-teman sudah mengikuti video saya sebelumnya ya, itu kita telah belajar bagaimana kita memverifikasi sebuah token JWT ya di endpoint REST API kita dan diimplementasikan di aplikasi React.js. Nah, jika teman-teman membuka di app REST API, project app REST API kita ya, si JWT token tersebut memiliki sebuah yang namanya expired ya. Jadi si punya waktu tertentu kapan dia expire gitu. Misalnya si token tersebut kadaluarsa dalam waktu 1 hari, 2 hari atau sebagainya. Dan kalau kita lihat di beberapa situs ya, itu kadang-kadang kita secara otomatis itu logout sendiri. Nah, untuk mengaplikasikan hal tersebut di aplikasi kita terlebih dahulu di variabel expires in-nya kan sebelumnya adalah 1440 ya. Jadi satuannya adalah millisecond. Kalau kita cek di dokumentasi Node.js JSON Web Token-nya bahwa di sini dijelaskan bahwa 120 yang ada di sini itu berarti adalah 120 millisecond. Nah, untuk hari ini kita akan mengimplementasikan pura-puranya sebuah situs tersebut ketika kita sudah menggunakan website selama 30 detik, maka dia akan kembali lagi ke eh, halaman login ya, karena tokennya telah kadaluarsa atau JPT tokennya udah kadaluarsa. Oke, teman-teman kembali ke app out.js ya di aplikasi project app REST API kita. Pertama, kita cek dulu, kita ganti jadi 30 detik ya. Kalau 30 detik itu 30.000 ya. Lalu kita buat sebuah variable expirednya kita samakan ya, jadi 3.000 juga, 30.000 second juga. Nah, kemudian kita tampilkan datanya di response JSON-nya ya. Jadi ini sudah saya komentar ya. Jadi sini kita buat expires-nya adalah expired data expired, berarti dia akan baca 30.000, oh ya 30.000 millisecond atau 30 detik ya. Oke, kita jalankan server Node.js-nya teman, atau silahkan di restart ya. Kalau Node.js itu kalau habis ada perubahan kita harus restart kembali, kecuali teman-teman udah menginstal Node daemon ya. Oke, kita coba cek di Postman-nya. Kita login ya dengan user dan email yang sudah kita tentukan di database. Nah, langsung muncul di sini ada expires-nya adalah 30.000 millisecond. Jadi nanti situsnya setelah 30 detik maka dia akan secara otomatis dia akan terlogout atau kembali ke halaman login. Oke, kembali ke sini udah ya. Ke ini ya, app login-nya. Kita jalankan juga React.js-nya ya, si React.js-nya kita jalankan. Jadi teman-teman nanti biar nggak pusing itu pastikan di app REST API-nya kalian sudah menjalankan ya. Jadi nggak pusing, kenapa ini nggak nyambung gitu ya. Bisa juga teman-teman harus cek juga bahwa MySQL-nya sudah running ya, sudah running. Dan kalau nggak running MySQL-nya maka dia nggak akan jalan. Oke, terakhir kita sudah sampai di pembuatan list mahasiswa ya. Di list mahasiswa, dia mengakses sebuah endpoint API dengan harus memverifikasi dengan bearer token ya. Oke, sekarang kita buat dulu di app.js ya, state di initial state kita tambahkan expires-nya ya. Token expires. Itu kita set 0 dulu ya. Jadi kita buat state baru yang buat nampung data hasil dari ini ya, data ini kita tampung di state yaitu 30.000 millisecond. Nah, di sini
kan teman-teman kalau kemarin kita lihat login ya di login komponen, ketika dia berhasil login maka si dispatch-nya bahwa dia itu mengirimkan data dengan payload res.data. Jadi data-data yang ada di sini ya, kan kita kemarin hanya mengambil token dan user saja. Nah, sekarang kita akan mengambil expires juga. Oke, berarti di sini ya di tokennya. Nah, kita tambahkan ini ketika login datanya adalah ini. Payload dot kita sesuaikan dengan nama respon yang ada di REST API berarti expires ya. Jadi seperti ini. Oke, kita udah punya token expires. Kemudian kita kembali ke halaman list mahasiswa ya, karena dia memang menggunakan token atau dia punya token yang kadaluarsa di halaman ini. Jadi kita akan membuat sebuah use effect di mana dia akan menghitung mundur durasi waktu JSON web token itu valid ya, tidak kadaluarsa. Jadi saya akan membuat fungsi namanya timeout saja. Const timeout aja, const timeout. Ya, kita akan buat fungsi. Ya, si timeout ini kita akan melakukan set timeout ya. Set timeout-nya berapa lama? Jadi si timeout ini dia akan menghitung mundur berdasarkan durasi ini expires yang sudah kita tentukan di app REST API kita ya. Set timeout jadi kita kalau udah seperti ini ya. Nah, biasanya kan ini berapa detik gitu ya. Nah, ini kan 30.000 gitu misalnya. Jadi kita tinggal panggil stat saja dot token expires ya. Kita sesuaikan dengan sini ya. Jadi token expires. Karena state-nya adalah token expires, berarti saya juga tentukan juga di sini ya, samain. Nah, kalau sudah 30 detik, maka kita jalankan fungsi yang udah kita tentukan di app.js yaitu dispatch atau logout dispatch ya. Jadi tipenya adalah logout. Jadi kita panggil dispatch dari mana? Dari ini ya, kita dispatch ya. Karena di sini dispatch-nya udah jadi data konteks ya. Jadi di sini mana tadi? Nah, ini dispatch ya. Dia kita aksinya atau dispatch apa yang akan kita gunakan yaitu dispatch dengan tipe adalah logout. Jadi type-nya adalah logout ya. Oke. Jadi kita udah bikin fungsi timeout. Sekarang timeout-nya kita ini ya ditaruh di use effect ya, karena use effect kan dia itu kan secara otomatis dia kayak fungsi di komponen di mount di kelas ya. Jadi kita taruh setelah fetch, kita pasang juga timeout-nya. Timeout ya, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang oke. Oke, use effect. Oh ya. Kita udah pasang timeout-nya biar teman-teman bisa ngelihat di timeout-nya saya tambahkan konsol ya. Biar tahu solog ya. Bahwa token akan kadaluarsa dalam token telah berakhir gitu ya. Token telah berakhir. Misalnya seperti ini ya. Oke. Jadi nanti kalau emang udah berhasil nanti di konsolnya juga dia ngomong bahwa token telah berhasil. Oke, kita coba ya di localhost 3000 sama ya, localhost 3000. Kita login, kita
Oke, kita lihat konsolnya ya. Di konsol terus info ya. Di sini kita pilih halaman mahasiswa ya. Oke, kita tunggu dalam waktu 30 detik kurang lebih. Ketika 30 detik, maka si halaman ini sudah kembali ke halaman login karena tokennya itu sudah expire ya atau sudah kadaluarsa. Oke, kita tunggu 30 detik ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalnya 30 detik buat ngetes terlalu lama ya bolehlah 20 detik, 10 detik. Nah, ini token telah berakhir ya setelah 30 detik ya. Ini terlalu lama sepertinya. Yang penting intinya adalah teman-teman paham ya. Oke, biar lebih terlihat lagi saya rubah expirednya misalnya dari 10 detik ya. 10 detik. Saya simpan. Saya restart ya servernya. Nah, sekarang kita buka, kita login kembali ya. Kita buka login. Oke, kita lihat halaman mahasiswa. Kita tunggu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 detik dia kembali ke halaman login form. Mengindikasikan bahwa si React.js-nya ngedeteksi bahwa tokennya telah kadaluarsa. Kan kalau tokennya udah kadaluarsa kan nggak bisa dipakai ya. Otomatis dia nggak bisa mengakses data-data yang memang harus terverifikasi oleh JWT. Jadi kita pasang timeout di halaman yang memang membutuhkan durasi, ngecek durasi token gitu ya. Oke, gitu teman-teman cara membuat durasi token JWT di aplikasi React.js ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk aplikasi kalian. Sampai jumpa di seri video saya berikutnya.